Kenapa kamu terlihat kesal begitu? Apa jangan-jangan dari tadi kamu marah-marah? Davin mengerjap. Ia seakan tak mempercayai penglihatannya sendiri saat istrinya itu berjalan ke arahnya. Cinggah mengangkat bingkisan di tangannya sambil berkata, "Aku bawa makan siang buat kamu. Maaf tadi pagi nggak sempat bikin," ucapnya masih dengan senyumannya yang membuat Davin tak bisa berkutik. "Tapi sepertinya kamu sudah membeli makan siang ya? Makanan itu rasanya aneh," ujar David setelah ia mendapatkan kembali kesadarannya seraya melirik makanan di atas meja, lalu menatap Cinggah lagi. "Aku ingin memakan makanan yang kamu bawa." David menelan salivah ketika Cinggah tiba-tiba melingkarkan kedua tangan di pinggangnya. Punggung David seketika menegang. "Baiklah, kalau begitu ayo makan siang bersama," Cinggah bercinjit dan mendaratkan. Sesaat, dunia di sekitar Davin yang semula gelap gulita seketika terang benderang dan penuh warna. Davin mematung. Ia merasa wanita di hadapannya seperti sosok yang tak nyata, sebab tadi pagi Cinggah masih bersikap dingin kepadanya, lalu siang ini wanita itu tiba-tiba berubah. "Tunggu, aku harus memastikan sesuatu." Davin menahan Cinggah yang akan duduk. Ia menarik wanita itu kembali ke dalam dekapannya, dan dalam sekejap mata, tanpa memberi kesempatan Cinggah untuk berbicara, Davin menautkan mereka berdua, memberinya penuh tuntutan. Cinggah sempat menahan nafas sebelum akhirnya ia ikut larut dalam, membuatnya limbo. Davin sedikit menjauhkan wajah mereka dan berbisik, "Ini benar-benar kamu? Memangnya kamu pikir aku siapa?" Satu sudut bibir Davin terangkat. "Aku kira aku sedang bermimpi," jawabnya. "Apa kamu masih marah padaku?" Ya mungkin." Davin terkekeh kecil dan mengecup Cinggah lagi. Sesaat. "Kamu gak akan membalas kalau lagi marah, sedangkan barusan kamu membalasku." Pipi Cinggah merona. Davin menghela nafas berat dan menatap tepat ke dalam manik mata istrinya. "Cinggah, aku mohon maafkan masa laluku. Aku gak bisa mengubah masa lalu walau aku ingin, tapi aku bisa mengusahakan masa depan yang lebih baik bersamamu." Cinggah mengangguk sambil tersenyum lebar. "Maaf, kemarin aku terlalu emosional. Sekarang aku mengerti, kamu marah karena mengkhawatirkanku." "Iya, 70, tidak, maksudku 60%-nya marah karena khawatir dan sisanya karena cemburu," gerutu Davin dengan mata menyipit. Cinggah memutar matanya. Ia memukul dada Davin dengan telapak tangan dan menghampiri sofa. "Ayo kita makan, kamu pasti lapar." Dan saat Davin kembali ke ruangan meeting selepas jam makan siang selesai, atmosfer di dalam ruangan itu mendadak berubah. Bibir Davin yang sering mengulas senyum, meski tipis, berhasil membuat orang-orang bernafas lega dan mereka melanjutkan rapat dengan hati tenang. Sementara itu, Cinggah menunggu di dalam ruangan CO selama Davin rapat. Jemarinya menyusuri papan akrilik bertuliskan nama Davin lengkap dengan gelar dan jabatan. Kemudian, Cinggah duduk di kursi kebesaran Davin. Tubuhnya yang kecil tenggelam dalam kursi tersebut. Ternyata seperti ini pemandangan yang dilihat Davin saat dia bekerja, gumam Cinggah pada diri sendiri, seraya memperhatikan ruangan luas itu. Lalu ia menatap pemandangan langit melalui dinding kaca di samping kirinya. Kemudian, Cinggah mengambil selembar kertas kosong dari tumpukan berkas-berkas yang sepertinya sangat penting. Ia juga mengambil pulpen dari tempatnya sebelum akhirnya ia larut dengan kegiatannya menggoreskan tinta di atas kertas tersebut. "Kalau ada peri kecil sepertimu di ruanganku setiap hari, aku yakin semangat bekerjaku akan terus menyala." Cinggah terkesiap. Ia menghentikan kegiatannya dan mendongak
menatap Davin yang entah sejak kapan berdiri di hadapannya. Mereka terhalang oleh meja. "Kapan kamu masuk?" "Barusan," jawab Davin. Ia melirik kertas di hadapan Jingga. "Sepertinya kamu sedang fokus sampai-sampai gak menyadari kedatanganku." Jingga meringis dan hendak menyembunyikan kertas tersebut, tapi Davin segera mengambilnya, membuat mata Jingga terbelalak. "Apa ini?" Jangan dilihat." Jingga sedikit panik. Ia berusaha merebutnya, tapi Davin menjauhkannya. "Please, kembaliin." Davin tidak menghiraukan permohonan istrinya. Mata Davin terpicing melihat gambar sketsa di kertas tersebut. Itu seorang laki-laki yang sedang menggertakkan gigi, alisnya menukik tajam dan kepalanya berasap. Kedua lengan bajunya disingsingkan hingga ke bahu, menampilkan otot-otot di lengan yang siap menghajar seseorang. Siapapun yang melihat sketsa itu akan langsung tahu bahwa itu adalah Davin. Jingga menggambarkannya sama persis. "Apa ini aku?" tanya Davin dengan tatapan penuh selidik. Jingga meringis, menggaruk kepala yang tak gatal, mengangguk. "Itu gambaran saat kamu marah." "Ya seperti itu." Davin tersenyum, seraya mengamati sketsa itu kembali. "Ternyata begini saat aku marah." "Jelek sekali," gerutunya. "Tapi mata ini benar-benar milikku. Saat aku datang tadi, aku melihat ekspresi kamu seperti itu. Kamu seperti ingin menelan seseorang. Kamu tahu, moodku hari ini buruk sekali gara-gara kamu mengabaikanku dari kemarin." Gerutu Davin lagi, seraya menaruh sketsa di atas MacBook-nya yang tertutup. Ia melepas jas hitamnya dan melemparkannya ke sofa. "Aku sempat bertanya-tanya, sihir apa yang kamu gunakan sampai aku terjerat sedalam ini olehmu." Jingga mengerjap. Ucapan Davin mampu membuat jantungnya melompat-lompat di dalam dada. Ia melihat pria itu menggulung lengan kemeja putihnya hingga siku, dan sampai saat ini Jingga masih belum mengerti kenapa Davin terlihat 2 kali lebih keren saat menggulung lengan bajunya. "Jadi sekarang katakan, apa yang sudah kamu lakukan padaku?" Davin memutar kursi yang diduduki Jingga menghadapnya. Ia mengunci Jingga dengan menaruh tangan di kedua lengan kursi. Sontak Jingga mundur hingga punggungnya membentur kursi. "Aku nggak melakukan apapun padamu," gumamnya dengan jantung berdebar-debar saat Davin mendekatkan wajahnya. Jingga meremas pakaiannya dengan gugup. Lidahnya mendadak terasa keluh. Davin tersenyum miring. Ia berhenti saat jarak wajah mereka tidak lebih dari 5 inci. Matanya menatap mata dan bibir Jingga bergantian. "Aku bisa melakukan apapun yang lebih kejam pada orang lain saat moodku sedang buruk," bisiknya. "Jadi jangan pernah mengabaikanku lagi, sayang." Jingga lupa bagaimana caranya bernafas saat nafas hangat Davin menerpa wajahnya. Ia terpenjara di kursi dan terjerat oleh tatapan Davin yang memabukkan. "Siapa mereka? Kenapa banyak sekali orang di luar?" "Mereka bodyguard yang akan menjaga rumah ini dan Bu Jingga mulai hari ini selama 24 jam. "Apa?" Seketika Jingga menoleh pada Arum dengan tatapan tak percaya. "Maksud Bibi, mereka akan berdiri di sana 24 jam penuh?" Arum tersenyum hangat seraya menggeleng. "Pak Vincent bilang mereka bekerja di shift siang dan malam." "Tapi untuk apa Davin mempekerjakan orang sebanyak itu?" gumam Jingga, masih tak percaya dengan ulah suaminya yang terkadang ada di luar nalar. "Menurutku selama ini di rumah aman-aman saja." Dari balkon lantai 2 ini, Jingga kembali melihat ke bawah sambil menghitung para pria berjas hitam. 2 orang berdiri di gerbang. Satu di samping kiri rumah, satu di bagian belakang, dan tadi Jingga sempat melihat ada 1 orang lagi di samping kanan rumah. Mereka berdiri seperti patung. Mungkin Pak Davin ingin melindungi Bu Jingga dan Oliver supaya semakin aman ketika Pak Davin tidak ada di sisi Bu Jingga, ujar Arum, yang membuat Jingga kembali menoleh pada asisten rumah tangganya itu. Jingga menghela napas panjang. Ia duduk di kursi dan
dan mencomot kudapan yang barusan dibawa Arum untuknya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mereka kasihan juga, ujar Jingga prihatin. Mereka berdiri selama 12 jam. Apa mereka nggak pegal dan haus? Mereka pasti sudah terbiasa dengan pekerjaan seperti itu, Bu. Arum kembali tersenyum. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di kepala Jingga. Ia menatap Arum dengan antusias. Apa kue yang kemarin kita bikin masih banyak? Kalau masih, kita kasih saja ke mereka. Arum meringis canggung. Kalau boleh saya kasih saran, lebih baik Bu Jingga tidak ikut campur. Khawatir Pak Davin salah paham dan berujung cemburu. Benar juga, bibir Jingga sedikit merengut kala teringat kejadian kemarin lusa saat ia jatuh dari sepeda. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Bibi seperti sudah paham sama pekerjaan mereka? Jingga menunjuk ke arah bodyguard di bawah sana. Kebetulan keponakan saya juga bekerja di perusahaan penyedia jasa keamanan, Bu. Jadi sedikit banyak saya sudah tahu. Oh begitu, Jingga mengangguk mengerti. Ia kemudian menyesap teh hangatnya seraya memikirkan sesuatu yang mengganggunya. Sejak kemarin, helaan nafas Jingga terasa berat. Sekeras apapun ia berpikir, tapi sampai saat ini ia belum mendapat solusi. Apa ada yang sedang Bu Jingga pikirkan? Tanya Arum ketika Jingga melamun. Arum mengeluarkan kain lap dari saku celemeknya, lalu mengelap daun bunga di sudut tembok. Jingga kembali menghela nafas. Dulu ia bukan tipe orang yang mau berbagi isi pikirannya dengan orang lain. Namun sekarang ia perlahan mulai mencobanya. Aku cuma lagi bingung, Bi. Kalau boleh tahu apa yang membuat Bu Jingga bingung? Jingga meringis malu. Aku ingin kasih sesuatu buat Davin, tapi aku nggak tahu apa yang harus aku kasih. Sepertinya hampir semua barang di dunia ini bisa dia beli dengan uangnya, dan itu mungkin membuat barang yang aku kasih ke dia jadi nggak begitu berharga. Bu Jingga benar, Pak Davin pasti bisa membeli barang apapun kalau beliau mau. Nah kan, tapi Arum kembali tersenyum lembut. Barang yang unik seperti buatan tangan Bu Jingga pasti sangat berkesan buat Pak Davin. Bu Jingga pintar melukis, kenapa nggak kasih beliau lukisan yang spesial saja? Lukisan? Benar, segala sesuatu yang dibuat Bu Jingga Pak Davin pasti suka. Bak mendapat angin segar, mata Jingga seketika berbinar-binar dengan senyuman cerah, secerah langit biru tanpa awan siang ini. Ya Tuhan, kenapa aku nggak kepikiran sampai sana ya? Ia tertawa, lalu bangkit berdiri. Terima kasih sarannya ya, Bi. Sama-sama, Bu. Saya yakin Pak Davin pasti bahagia. Jingga tertawa. Seraya berlari kecil menuju rumah, ia sempat mengecek Oliver yang baru tidur siang. Sejak 20 menit yang lalu di kamar, sebelum akhirnya Jingga mondar-mandir seraya berpikir keras, dan ia memutuskan untuk menelpon suaminya yang hari ini harus pergi lagi ke kantor. Tadi pagi Davin sempat menggerutu karena masalah yang menimpa New Pacific Group. Itu telah mengacaukan jadwal cutinya. Jingga menempelkan ponsel di telinga selagi ia mendengar nada tunggu. Sudah ganti kamu bilang, tapi tetap saja parfummu sangat menyengat. Aku tidak suka dan aku harap besok kamu tidak menggunakan parfum yang ini lagi. Kening Jingga berkerut kala ia mendengar nada ketus suaminya di seberang telepon. Suara Vincent yang menyahut di kejauhan membuat Jingga yakin bahwa suaminya itu sedang marah-marah pada asistennya. Halo, sapa Jingga? Oh sayang, iya halo, ada apa? Suara Davin mendadak berubah, lembut saat berbicara dengan Jingga. Apa yang terjadi di sana? Mood kamu buruk lagi. Ada sedikit masalah yang membuatku marah. Dan kamu tahu, selera parfum Vincent akhir-akhir ini buruk sekali. Kepalaku jadi semakin sakit dan perutku mual. Gerutu Davin membuat Jingga merotasi matanya. Lalu bagaimana kondisimu sekarang?
perlu pergi ke dokter. Aku rasa nggak perlu, aku baik-baik saja sayang. Aku sudah punya obatnya di rumah. Oh ya, aku nggak tahu kalau kamu punya stok obat di rumah. Obat apa memangnya? Obat dari segala rasa sakit yang jauh lebih ampuh dari morfin, dan dia bisa membuatku bahagia seperti habis mengonsumsi obat terlarang. Tapi harus kamu tahu, aku nggak pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang apapun. Jingga mengerjap. Ia berusaha berpikir keras dan mengingat-ingat apakah Davin terlihat mengonsumsi obat akhir-akhir ini. Memangnya ada obat seperti itu? Apakah itu obat antidepresan seperti yang aku minum? Tawa Davin seketika terdengar berderai-derai menggelitik telinga Jingga yang membuat Jingga ikut tersenyum meski ia tidak tahu apanya yang lucu. Ada sayang, tapi bukan antidepresan. Lalu kamu? Hah? Obatnya adalah kamu. Mata Jingga mengerja berkali-kali, dan detik itu juga ia merasakan pipinya memanas seperti terbakar sinar UVB di tengah terik matahari. Organ jantung di dalam dadanya berdebar-debar tak karuan. Ia lantas mengambil buku gambar dari atas meja untuk mengipasi pipinya. Aku jadi curiga kalau pekerjaan kamu di masa lalu adalah tukang menggombal, gerutu Jingga dengan gugup. Davin kembali tertawa. Setelah tawanya mereda, ia berbicara dengan serius. Aku sangat merindukanmu Jingga, tapi sayang sekali masalah yang dihadapi perusahaan membuatku gak bisa menemuimu sekarang, ujarnya seraya berdecak lidah. Jingga menggigit bibir bawah dengan pipi merona saat menjawab, aku juga merindukanmu. Aku jadi pengen pulang sekarang. Jingga tertawa. Sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan. Baiklah, apa itu? Ada yang harus aku beli untuk keperluan melukis. Boleh aku pergi sekarang? Apa nggak bisa menungguku pulang dan kita pergi bersama? Cepat-cepat Jingga menggeleng. Namun saat sadar gerakannya tak terlihat, ia langsung menghanyut. Ia langsung menyahut, "Gak bisa nanti, soalnya ini keperluan yang mendesak," ujarnya beralasan, sebab Jingga tak bisa pergi bersama Davin, karena ia harus mempersiapkan kejutan untuk suaminya itu tanpa sepengetahuan dia. Baiklah, ucap Davin lagi pada akhirnya. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati dan jangan sampai ada bagian tubuhmu yang terluka. Dodi akan mengantarmu dan kamu jangan heran kalau ada beberapa bodyguard yang akan mengikutimu.